Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyanwoto dari PPJJ Surabaya dengan NIM 0502633507. Ya, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3, yaitu membuat topologi dengan 2 buah PC dan 4 buah switch. Langsung saja kita menuju ke Cisco Packet Tracer-nya. Membuat topologi dengan 2 buah PC dan 4 buah switch. Ini PC 0 dan PC 1. Kemudian kita membuat switch 0, switch 1, switch 2, dan terakhir adalah switch 3. Lalu kita setting IP 192.168.10.5 ya. Dan kita menuju ke PC1 untuk konfigurasi setting IP-nya sesuai instruksi, yaitu IP-nya adalah 192.168.10.10. Enter dan exit. Kemudian kita hubungkan PC0 dengan switch 1 menggunakan kabel straight through ke 3. Selanjutnya kita hubungkan switchnya menggunakan kabel crossover. Ini 22 menuju ke 23. Kemudian 24 ke 24. Lalu 23 ke 23 menuju switch 3. Ya, sudah terhubung dari PC0, switch 1, switch 3, switch 0 menuju ke PC1. Karena yang dari switch 2 menuju ke switch 1 menuju ke switch 2 ini adalah blocking, ditandai dengan adanya warna merah. Kemudian kita uji melalui switch 1. Ya, menuju ke CLI, kemudian kita enter. Kita ketik N dan enter, kemudian show scanning. Ini adalah switch 1 dengan root ID 32769 dan ID addressnya 0001 sekian, dan bridge ID-nya adalah sama, ini default. Kemudian address ID-nya, nah ini tidak sama, dan ini menunjukkan bahwa ini bukan root bridge ya. Oke, kita cek dari switch yang lain. Misalnya switch 3. Dan enter source binding 3. Ya, kita perhatikan ke ID root dan ID bridge-nya, dan di sini juga ada keterangan this bridge is the root, artinya ini adalah root bridge. Switch 3 ini merupakan root bridge yang menandakan adalah root ID dan ID bridge-nya sama, yaitu priority 32769 sama, ini default juga. Kemudian address-nya adalah 0001 sama, 6390 9C4 sama ya. Jadi karena ini root bridge, jadi semuanya adalah root ya. Oke, jadi sudah ketemu untuk switch 3 ini adalah root bridge-nya. Kemudian untuk mencari switch mana yang blocking, kita coba yang switch 2. CLI, enter, kita ketik N, enter, spasi, show scanning 3. Ya, di sini root ID dengan bridge ID-nya tidak sama. Kemudian ada alternate atau blocking 9. Ini menunjukkan bahwa switch 3 ini, switch 2 ini adalah blocking. Di sini ditandai dengan cos atau jarak 38 karena yang dari switch 1 ke switch 3 ini adalah 19, artinya ini 2 kali lebih panjang. Kemudian yang terakhir kita cek juga untuk switch 0. Ya, ini adalah switch 0 di mana root ID ini adalah priority-nya default dan root ID-nya juga sama. Kemudian ID address-nya ini yang berbeda. Ya. Jadi sudah dapat kita simpulkan bahwa root switch 3 ini merupakan adalah root bridge dan switch 2 adalah blocking. Kemudian kita cek
melalui ping dari PC0 menuju ke PC1. Ya, kita ke desktop, command prompt, kemudian ping 192.168.10.10. Ya, dari PC0 menuju PC1 ini melewati switch 1, switch 3, dan switch 2. Ini sesuai jalur sama, dan ini akan jalan terus. Ya, ini akan berjalan terus tanpa henti. Ketika jalur switch 1 ke switch 3 diputus, dari switch 1 ke switch 3 diputus, koneksi antar PC0 dan PC1 juga terputus, tetapi secara otomatis Banudri protokol mengaktifkan port yang terdapat di switch 2 atau port cadangan yang tadinya berstatus blocking ya. Kita coba buktikan. Kita putus ya. Kemudian cek lagi. Ya, ada request timeout, kemudian jalur yang dari switch 1 ke switch 2 yang awalnya terblokir atau berstatus blocking nanti akan terkoneksi secara otomatis. Ya, sambil menunggu di sini nanti berwarna hijau yang menandakan terhubung. Di sini juga nanti akan menunjukkan reply from 192.168.10.10. Ya. Ya, sudah terhubung. Di sini ditandai dengan reply from, kemudian warna yang tadinya oranye atau merah menjadi hijau yang menandakan bahwa ini sudah terkoneksi. Ya, jadi ketika kita putus jalur dari switch 1 ke switch 3, maka STP akan secara otomatis menghubungkan jalur cadangan atau yang berstatus blocking tadinya. Ya, di sini kalau ini kita sambung ulang switch 1 dan switch 3, maka ini akan menjadi jalur utama dan jalur dari switch 1 ke switch 2 akan berstatus blocking lagi. Ya. Baik, kita coba sambung ulang. Misalnya, ya, bagaimana? Nanti ini berstatus blocking, ini masih menunggu. Nanti jalurnya akan kembali dari switch 1, switch 3, dan switch 0 untuk menuju ke PC1. Request timeout, ya. Dan ini membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 50 detik. Secara default 20 dan 15 detik, itu berarti sekitar 35 detik ya. Ya, sudah terkoneksi. Baik, saya kira itu saja. Mohon maaf untuk segala kekurangan.